Perkenalkan, nama saya Ayu Saraswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi penanganan pasca panen produk hasil pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang petani, tetapi petani di Indonesia belum mendapatkan kesejahteraan. Berikut adalah video ironi petani Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para petani kita, maka hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan teknologi pasca panen. Apa pasca panen? Pasca panen adalah suatu proses yang dilakukan setelah proses panen. Pada perkembangan zaman, proses pasca panen sangat penting dilakukan dari penanganan hasil produksi, distribusi, hingga pemasaran. Hal ini disebabkan penanganan pasca panen akan berpengaruh pada pendapatan petani. Proses pasca panen juga mempengaruhi harga jual komoditas. Biasanya, pengemasan dan proses sortasi akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan harga jual yang tinggi. Potensi hasil panen Desa Sangkan Gunung Karangasem. Berikut adalah beberapa contohnya. Ada mangga, manggis, durian, dan juga beras. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pengolahan pasca panen adalah sifat biologis hasil tanaman yang ditangani, fisiologi hasil tanaman pasca panen, teknologi penanganan pasca panen yang sesuai dengan bahan tertentu. Tahap penanganan pasca panen. Yang pertama ada proses sortasi. Sortasi adalah pemisahan komoditas yang layak pasar atau marketable dengan yang tidak layak pasar, terutama yang cacat dan terkena hama. Sortasi merupakan proses pengklasifikasian berdasarkan sifat fisik, misalnya ukuran komoditas tertentu. Selanjutnya adalah proses pembersihan. Pencucian dilakukan pada sayuran yang tumbuh dekat dengan tanah untuk membersihkan sisa kotoran yang menempel demi kesegaran. Selain itu, dengan pencucian juga dapat mengurangi residu pestisida dan hama penyakit yang terbawa. Yang ketiga ada proses pendinginan. Kegunaan umum pendinginan adalah untuk pengawetan, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan yang rentan rusak. Pendinginan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan proses biokimia, sehingga perubahan yang terjadi pada produk yang disimpan dapat diminimalisir. Yang keempat ada proses pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah dan mengurangi kerusakan, melindungi produk dari bahan pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan juga getaran. Berikut adalah produk buah dan sayuran beku yang sudah dikemas. Yang kelima adalah proses penyimpanan. Cara menyimpan buah beku yang baik adalah dengan disimpan dengan suhu minus 16 derajat Celcius di freezer. Yang kedua, setelah dibuka, selalu tutup rapat kemasan untuk disimpan kembali di freezer. Dan yang terakhir adalah tidak disarankan untuk menyimpan buah beku dalam kulkas atau chiller. Tujuan penyimpanan. Yang pertama ada memperpanjang kegunaan dalam beberapa kasus, meningkatkan kualitas. Yang kedua ada menampung produk yang melimpah pada saat panen raya.
Nomor 3, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun dan sepanjang musim. Keempat, membantu dalam pengaturan pemasaran. Selanjutnya, meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Prinsip penyimpanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan laju transpirasi buah maupun sayur. Yang kedua, mengendalikan respirasi. Ketiga, mengendalikan atau mencegah serangan penyakit. Dan yang terakhir adalah mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki oleh konsumen. Proses yang terakhir adalah distribusi. Setelah hasil panen mengalami proses di atas, maka tahap terakhir adalah distribusi atau penyaluran. Bahan-bahan yang sudah diolah akan mengalami distribusi melalui udara, darat, dan laut agar dapat dikonsumsi oleh seluruh bagian wilayah secara merata dan dapat meningkatkan harga jual dari hasil komoditi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa.